Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama, yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu. Jadi kalau kita mau bertakwa, mau mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, mau nggak mau ya harus di atas ilmu. Kayak kita jalan di jalan raya, pengen nggak ditilang polisi karena melanggar rambu, maka kita harus tahu rambu-rambunya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai di pembahasan kemarin itu hukum jual beli darah. Oke, kita ulangi aja lah. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan. Ya, terus kelompoknya geteh didol itu mboten sah. Karena darah tersebut hukumnya najis, dan najis tidak sah diperjualbelikan. Di pembahasan yang lalu, jual beli tinja itu mboten sah. Tapi nek yang dijual niku kotoran kambing, kotoran sapi boleh, kotoran ayam boleh. Tapi kotoran binatang yang haram dimakan atau kotoran manusia niku najis, maka najis tidak boleh diperjualbelikan. Maka hasil keuntungan jual darah termasuk haram. Dalilnya yang pertama sabda Nabi SAW, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an samanid dam. Nabi SAW melarang uang dari jual darah. Sebagian ulama ahli hadis menafsirkan maksud hadis di atas adalah upah bekam. Terus sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, sebenarnya tukang bekam, tukang pasdu niku ndak boleh ngarani ongkos. Saiklase. Sami kados napa? Tukang ceramah. Iku nggih ndak boleh ngarani ongkos. Ngaranine sithik napa kathah niku nggih mboten angsal. Ngarani sithik men mboten angsal nang mulih kathah. Jenengan nek ngengken kula, tarif kula 200, jane kan mboten kathah jane. Ning gane ngarani mboten angsal. Tapi kok mboten ngarani jenengan sangone sak yuta nggih, mboten napa-napa gitu. Mboten napa-napa. Sama halnya dengan riba. Riba niku utang piutang diperjanjikan ning sekedhik jane. Ning riba tetep, tapi kok mboten diarani kok nek ngutang tambah semene mboten enten. Ning pas balekke jenengan tambahi akeh meneh halal. Ngoten nggih. Nah, maka Bapak dirahmati oleh Allah, dibedakan akadnya. Akad yang terucap itu menyebabkan halal atau haram. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, sabda Nabi SAW, wa inna Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama samanahu. Itu juga dalil. Dalilnya akan dipakai terus, Bu, Pak. Bahwasanya ketika Allah itu mengharamkan memakan sesuatu, maka haramlah hasil jualnya, hasil jual belinya. Diharamkan makan daging babi, ya jual beli babi tidak boleh. Napun turunannya jual pakan babi nggih mboten angsal. Turunannya lagi kerja ten kandang babi nggih mboten angsal. Turunannya melih nyopiri babi nggih mboten angsal. Aku mau nyopiri tok ngeterke saka Solo ning Jakarta soalnya permintaannya banyak. Ora bakalan aku mangan babi. Mboten angsal ya. Aku ora nyopiri, ora makani, aku mau ngedusi tok guyang ning pinggir bengawan. Nggih mboten angsal. Ngoten nggih. Jadi semua yang terkait dengan sesuatu yang haram itu hukumnya haram. Damel cium bekonang haram. Ngeterke cium bekonang ten Jakarta ngangge Avanza dilebokke botol-botol aqua ngeten iki terus dikerdusi. Kan ngirime ngoten niku mboten ngangge truk. Nah, terus polisi kata sing kecolongan soalnya ngirime ngangge Avanza, mboten ngangge truk. Nah, terus menika didol itu nggih haram. Dados kurir narkoba nggih haram.
Niku piyai Indonesia pun akeh diapusi bule-bule wong Afrika, wong Cina-Cina nggih dados kurir narkoba. Piyai ini piyambakan dicedhaki, lalah ya sing nyedhaki rada ganteng. Terus akhirnya aku dijak teng luar negeri. Terus sing setri ajeng balik ke Indonesia. Nitip ya ini buat temanku. Jangan dibuka soalnya ini rahasia. Nah, tekan bandara scan-nya di X-ray, isine sabu, ekstasi. Akhirnya wong Indonesia ra ngerti apa-apa dihukum mati. Nggih. Itu banyak kasus ngoten niku. Makanya ketika kita kembali kepada hadis ini tadi, hartanya atau harganya atau duitnya itu haram, maka ya orang beriman itu sebenarnya sudah ada dalam posisi sadud dariyah, sudah dicegah untuk jangan sampai jatuh ke kondisi yang lebih parah ini. Tapi nek niku wau, kadang niku akhirnya nganggo rumus mending. Cik mending aku mau ngeterke tok kan ra tak ombe. Sami mawon. Dalam urusan haram niku mboten enten mending-mendingan. Pokoknya anggar terlibat dalam semua siklusnya itu berdosa. Walaupun memang dosa setiap pelakunya niku beda-beda. Dosa yang mabuk sama yang bikin beda. Dosa sing ngeterke sama sing jual beda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah juga mengharamkan darah. Ini berarti Allah juga mengharamkan menjual darah. Nah, kita masuk bab baru, hukum menjual makanan olahan yang mengandung protein dari darah. Terus di darah niku enten proteinnya. Sebagian ahli mengekstrak niku mengambil si protein itu saja, boten ketahe protein jiko set ya. Maka plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup 55% dari jumlah darah menggunakan plasma darah. Di sel darah itu ditutup dengan plasma darah. Sama kayak badan kita, itu mayoritasnya itu cairan. Nah, plasma itu cairan itu. Volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 10% berupa campuran antara protein, glukosa, faktor koagulasi, ion mineral, hormon, dan karbon dioksida. Plasma darah mengandung protein yang tinggi. Protein tersebut sangat mudah dipisahkan dari plasma darah dengan biaya yang relatif murah. Artinya sudah ada alat untuk memisahkannya. Nah, proses pembuatan protein dari plasma darah dimulai dari pengumpulan darahnya itu sendiri di tempat-tempat penjagalan. Nah, berarti niki ya nglumpuke getih dan tempat-tempat penyembelihan RPH, rumah potong hewan. Lalu diproses secara kimia untuk melepaskan protein dari plasma darah. Oleh karena harga protein yang berasal dari plasma darah relatif lebih murah dibandingkan protein dari bahan lainnya, maka banyak perusahaan makanan olahan yang menggunakan protein dari plasma darah sebagai bahan campuran makanan produksi mereka. Jadi ini sudah masuk dalam level makanan ultra processing. Jadi yang prosesnya itu bertahap panjang, dan makin panjang sebuah makanan itu diproses, itu potensi menimbulkan efek penyakit itu banyak. Kesini nek jenengan dahar sesuatu yang tumbuh langsung dari bumi, niku itu yang terbaik. Misal telo godhog, pohon godhog, gitu kan. Pokoknya apa wae sing metu kok bumi digodhog. Tapi nek sudah misal pelem di blender, gitu, jadi jus, niku sudah mulai membutuhkan, niku meningkatkan kadar glikemik sehingga nanti membutuhkan namanya insulin banyak dari tubuh jenengan. Insulin dikeluarkan dari pankreas. Nah, pankreas niku dipeksa ngetokke oke. Terus ngeten, jenengan nek dahar buah mboten di jus, niku kebutuhan insulin segede. Tapi nek di jus karo ngeganti kanun nyerot, mulai kayak gula meneh gitu. Nah, niku mengke insulin yang dibutuhkan itu banyak. Lah nek pankreas dengan niki mboten sanggup menghasilkan banyak, akhirnya singkat cerita marai diabetes ya ngoten niku. Sehingga pokean jus niku nggih mboten sae. Nah mulai juse wis diadahi ngangge kotak tulisane buah vita napa-napa niku lho. Nah niku tambah campurane enten asam napa pengawet-pengawet niku lho. Nah niku tambah panjang lho. Makanya yang paling sae niku nggih napa sing enten dari tanah, dari pertanian, dari bumi. Cei langsung dahar ngoten mawon gitu. Nah, terus enggak usah diproses panjang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan mriki nggih disebutkan bahwasanya itu menjadikan bahan campuran untuk makanan produksi, berarti ultra processing dari makanan. Mereka menggunakan sebagai campuran bahan daging, sapi, ayam biar proteinnya meningkat. Dan sebagai bahan pengganti telur dalam adonan kue. Terus damel. Jadi gini, orang itu pada akhirnya ketika membuat makanan-makanan yang diproses di pabrik macam-macam itu, piye carane panganane dadi bahane murah untuk ngupeh. Sehingga bahan-bahan yang paten niku nek iso niku dicarikan alternatif penggantinya. Umpami kedai ngangge telur iki diganti ngangge plasma darah. Kedai ngangge napa melih diganti napa melih. Kemarin biar ketok seger ketok abang dikai getih ngoten niku lho. Nah, maka apa yang bisa digantikan dengan yang lebih murah maka itu dilakukan. Nah, termasuk campuran susu formula untuk meningkatkan proteinnya, sosis, hamburger, dan sebagai bahan pengganti putih telur, biskuit, roti pada makanan bayi, dan terkadang juga dicampur dalam tepung untuk menambahkan kadar protein. Makanya nanti kan misal tepung gandum nopo misal, niku ketika gandum ini diambil, diproses, kemudian digiling dari tepung, niku sebelum dilepas ke pasaran ada standar dan kemasan niku. Sekian persen harus mengandung protein, dan itu diteliti ternyata kok nggak nyampe, nah, tinggal ditambahin itu, tambahi protein dari plasma darah itu meningkat, bisa dilepas. Nah, halalkah protein dari plasma darah? Para ulama kontemporer itu berarti ulama sekarang, gitu kan, berbeda pendapat tentang kehalalan protein yang berasal dari plasma darah. Kontemporer itu ulama, nek bahasa Arabnya ulama kholaf, ulama hari ini, sekarang ini, yang baru-baru ini. Kosok balene niku ulama ulama klasik. Nah, kontemporer kan bahasa Indonesia. Nah, nek bahasa waliane bahasa Indonesiane ulama klasik. Klasik niku berarti yang lalu. Nah, nek bahasa Arabnya niku ulama salaf, ulama dulu gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar para ilmuwan pendapat pertama menurut ulama kontemporer hari ini. Nah, ini kan halal haram muamalah kontemporer. Jadi muamalah yang sekarang. Zaman biyen mboten enten golek-golek plasma darah mboten enten. Nah, pendapat pertama sebagian besar para ilmuwan yang tergabung dalam forum ilmu kedokteran Islam dalam simposium di Maghrib, Maroko pada bulan Juni 1997 merekomendasikan bahwa protein yang diambil dari plasma darah hukumnya halal. Ini ilmuwan dari ulamanya. Berdasarkan pendapat ini, halal mengkonsumsi makanan olahan yang dicampur protein dari plasma darah dan halal memperjualbelikannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Basim Al-Qarafi, dosen Fakultas Syariah di Universitas Al-Qasim, Saudi Arabia, dalam tesisnya yang berjudul An-Nawazil fit Thaharah. Alasan pendapat beliau adalah satu, protein yang diambil dari plasma darah seluruh sifatnya sudah berbeda dengan sifat plasma darah. Jadi proteinnya diambil, berarti ini sudah beda dengan darah. Ini menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan wujud baru yang diubah dari plasma darah. Maka hukum protein yang telah lepas dari plasma darah tidak lagi terkait dengan darah. Akan tetapi hukumnya merupakan hukum wujud baru, yaitu protein, dan protein hukumnya halal. Sesuai dengan kaidah fikih bahwa seluruh najis yang telah berubah seluruh bentuk dan sifatnya menjadi benda yang suci, maka hukum benda tersebut adalah suci. Terus ngeten, umpami nggih, ngapunten. Enten niku septic tank yang dulu diisi dengan kotoran manusia. Terus karena yang punya rumah niki entah pindah entah meninggal, rumahnya nggak diurusi, mungkin 10-20 tahun. Niku kadang septic tank niku nek dibongkar niku kadang septic tank niku bentuknya niku pun napa istilahnya, si kotoran ini niku pun dados pasir, pasir. Nah, maksudnya yang tadinya kotoran si tinja itu najis, maka menurut kaidah fikih bahwa seluruh najis yang telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi benda yang suci, maka hukum benda tersebut adalah suci. Nah, di situ berarti nek tinja niku sudah berubah jadi pasir, benar-benar pasir, diambu nggih mboten mambu kotoran, maka itu sudah pakai hukum pasir, bukan hukum tinja.
Iku nek dicocoke ten tinja niku wae. Tapi nek tesih mambune ngoten niku dan seterusnya nggih, berarti niku nggih tesih hukum tinja ngoten nggih. Dan kadang nek septic tank lama enggak diurusi ngoten niku kadang toyone kan pun sok-sok rembes liwat tengen ngoten niku, terus tanpa pasir tok. Nah, tanggapan penulis kitab ini, alasan pendapat ini tidak kuat karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna. Hal ini dapat dibuktikan dengan mudah pada makanan olahan yang dicampur protein yang berasal dari plasma darah dapat dilihat dari warna, rasa, dan nilai gizinya masih menyerupai darah dan darah hukumnya adalah haram. Nah, terus ternyata dalam pengambilan protein darah menurut penulis kitab ini proteinnya itu bentuknya ya masih koyok darah, jadinya ya tidak berubah bentuk. Makanya tadi saya bilang nek pasirnya yang di septic tank itu nek diambil ngapunten kok masih mambu tinja, ya berarti niku masih najis. Makanya nek umpami enten tukang terus ngaduk-aduk niku, terus napa istilahnya iki anu kok ora najis ini. Padahal niku tesih mambu kotoran manusia ya itu jelas masih najis walaupun bentuknya sudah berubah menjadi pasir. Nah, kemudian juga mereka beralasan bahwa protein tersebut andaikan masih mirip darah akan tetapi kadarnya dalam makanan olahan sangat sedikit. Kan cuma 5%, cuma 2%, cuma 3%, enggak kemudian mayoritas. Dan darah dalam jumlah sedikit hukumnya halal sebagaimana halalnya darah yang tersisa pada daging dan urat hewan yang telah disembelih. Kemarin kita sudah bahas. Jadi yang haram itu darah yang mengalir. Tapi kemudian dengan dikasih potongan daging semeter misalnya dengan sudah cuci, kok terus dengan potong-potong terus enten sidik-sidik ngoten niku. Nah, itu ndak apa-apa. Termasuk yang di tulang. Tulang niku sumsum niku sok enten darahe ngoten niku to. Nah, itu ndak apa-apa. Nah, argumen kedua, plasma darah itu yang dipakai cuma sedikit protein yang dari plasma darah. Dikiaskan, dianalogikan pada darah yang ada pada daging, kan itu sedikit. Di mana kadarnya sedikit sekali. Nah, maka penulis kitab ini punya komentar atau tanggapan, alasan ini juga tidak kuat. Karena darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih bukanlah darah yang mengalir. Jadi analogi ke darah yang di daging sama yang di tulang itu nggak cocok. Karena itu memang darah yang boleh. Nah, sedangkan darah yang diambil untuk plasma darah itu darah yang ngalir. Dan tidak mungkin dipisahkan dari daging, maka hukumnya darah yang pada daging dan tulang itu halal berbeda dengan darah pada makanan olahan. Karena darah yang mengalir hukumnya najis sehingga ketika diambil kemudian diproses dia tetap najis dan dicampurkan dalam makanan dia jadi najis. Pendapat yang kedua, para ulama yang tergabung dalam forum ulama fikih dan ahli medis mengharamkan protein berasal dari plasma darah. Pendapat ini didukung oleh Dr. Said Salam dan dikuatkan oleh Badriah Al-Haris dalam tesisnya An-Nawazil fil At'imah. Tadi An-Nawazil fit Toharoh, ini An-Nawazil fil At'imah. Alasan pendapat ini bahwa hukum darah yang mengalir adalah haram dan protein darah itu berasal dari darah sembelian hewan di tempat penjagalan yang sudah pasti hukumnya haram. Nah, adapun Mas kesupen buatan misi pengawasan. Men ngertos kula niku badhe isak. Kok maghrib kesupen buatan. Nah, sehingga karena hukumnya itu diambil, karena barangnya itu diambil dari darah yang mengalir, maka walaupun itu diproses, maka itu tetap najis. Sehingga proses pengambilan protein tersebut secara kimia tidak menyebabkan munculnya zat baru yang berasal dari plasma darah. Proses yang terjadi tidak lebih sekedar memisahkan protein dari plasma darah. Dengan demikian hukumnya tetap haram. Begitu juga makanan yang dicampur dengan protein ini, maka hukumnya juga menjadi barang halal yang tercampur dengan najis atau disebut dengan mutanajis. Begitu juga hukum memperjualbelikannya dan hasil keuntungannya termasuk haram. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya menurut penulis niki pendapat kedua lebih kuat berdasarkan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisa. Sesuatu yang yakin itu tidak akan bisa dihapuskan dengan sesuatu yang meragukan. Nanti dalam hadisnya dak mayuribuka ila malayuribuk, tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Sehingga hukum asal plasma darah adalah najis karena plasma merupakan komponen terpenting dalam darah. Ini adalah sesuatu yang diyakini dan sepakati hukumnya. Adapun perubahan proteinnya menjadi zat baru masih diragukan. Dengan demikian dikembalikan hukumnya kepada asal hukum plasma yakni haram.
Niki kados niku lho, napa gelatin. Gelatin niku suatu zat yang ada di dalam badannya babi. Nah, itu diambil untuk membuat makanan itu jadi kenyal. Kayak es krim. Terus napa nek ten Indomaret niku marshmallow. Ngertos mboten Pak Joko, marshmallow. Ngertine Mas Joko karo ndi-ndi. Mas Jawar Mas Ngatno. Marshmallow terus pokoknya panganan sing kenyal-kenyal itu nek digeret rada ya mungkin permen karet barang ngoten niku. Nah, itu walaupun bentuknya sudah bukan daging babi atau darah babi atau apapun dari babi, tapi niku nggih tetap berasal dari babi sehingga tetap halal. Ngoten nggih. Sehingga plasma darah yang diproses diambil proteinnya, maka itu juga tetap haram. Itu pendapat yang lebih kuat. Artinya ada khilaf, maka perlu ditarjih. Nah, ditarjih itu diambil yang kuat. Nah, maka yang kuat adalah insya Allah yang haram. Nah, kemudian hukum jual beli darah manusia. Nah, kadang ngapunten enten kiai betah darah itu angel. Darah angel itu napa? AB paling angel. Delala karang turi kathah. Soalnya dulur. Ya AB misalnya. Nah, enten kiai butuh moro ten karang turi. Oh, iki terus langsung wani piro. Wani piro niki kita coba bahas ya toh. Para ulama fikih pada abad dahulu tidak pernah membahas tentang hukum transfusi darah. Ini menunjukkan bahwasanya hukum transfusi darah itu kembali kepada hukum fikih kontemporer, berarti fikih yang sekarang, bukan fikih klasik. Nah, karena di masa mereka belum pernah dilakukan pemindahan darah dari orang ke orang. Jadi paribasane wong zaman biyen nek kentekan darah ya kan dahar kan nunjuk, nek ra ketututan wis mati ngoten mawon. Nah, nek sakniki gitu, niku nek saged ditambahi riye gitu kan sebagai solusi alternatif ngoyak kesehatannya agar pulih kembali. Oleh karena itu pembahasan ini termasuk pembahasan kontemporer. Beberapa lembaga fatwa resmi seperti Dewan Fatwa Saudi, Dewan Fatwa Al-Azhar, dan Majma' Fikih Al-Islami, Dewan Fatwanya Rabithah Alam Islami memfatwakan boleh melakukan transfusi darah demi menyelamatkan nyawa seorang muslim, dan hal ini termasuk tolong-menolong dalam kebajikan. Jadi singkatnya hukum transfusi darah ini angsal. Namun bagaimana hukumnya jika konteksnya adalah memperjualbelikan? Artinya kalau jenengan kasihkan itu boleh, kayak kemarin jual beli organ, tidak boleh toh. Tapi tidak diberikan boleh, selama tidak bahaya pada tubuh orangnya. Oh, ginjalku loro tak kayak siji, nah boleh. Nah, kemudian bagaimana dengan jual beli darah? Jual beli darah hukumnya haram, karena adalah bagian dari organ manusia atau bagian dari tubuh manusia. Dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan, karena memperjualbelikan perbuatan menjual organ tersebut bagian dari menghinakan manusia, padahal Allah telah memuliakan anak Adam. Jadi ini kasusnya sama kayak jual beli organ yang lalu. Maka berikut ini fatwa ahli fikih yang tergabung dalam Al-Majma' Fikih Al-Islami, yaitu divisi fatwa Rabithah Alam Islami yang bersidang di Mekah pada tahun 1989. Hukum mengambil imbalan dari penjualan darah tidak boleh, karena darah termasuk benda yang haram untuk diperjualbelikan berdasarkan teks Al-Quran yang menyebutkan bahwa darah bangkai dan babi tidak boleh dijual. Dalam hadis Nabi juga mengatakan sesungguhnya Allah telah mengharamkan sesuatu, juga mengharamkan imbalan dari penjualan tersebut. Juga riwayat dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwa beliau melarang jual beli darah terkecuali pada saat darurat untuk tujuan medis. Terus enten pengecualiannya. Kalau memang orangnya yang punya darah AB itu dilalah wong susah, wong butuh, dilalah utangnya akeh sisan gitu kan. Nah, maka dalam kondisi seperti itu boleh dia menjual. Tapi secara umum wonge sehat, kecukupan, lemu sisan ya kula. Terus wani piro Pak? Nah, niku mboten asal nggih. Terus niatnya nawaitunya adalah menolong. Kok setelahnya dikasih hadiah, alhamdulillah. Kok enggak, ya sudah enggak apa-apa gitu kan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan demikian pembeli boleh memberikan bayaran harga darah dan dosanya ditanggung oleh penjualnya. Jadi kalau ada dosa karena jual beli darah, maka dia darurat untuk membeli, nah yang menjual itu dosa. Namun tidak mengapa memberikan uang penghargaan dalam bentuk hibah atau hadiah sebagai pendorong
orang-orang untuk giat melakukan donor darah demi kemanusiaan. Makanya ten PMI niku enten paket-paket niku, nah itu enggak apa-apa. Hal ini diperbolehkan karena termasuk dalam akad hibah dan bukan jual beli. Terus niku mboten jual beli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang mau nanya sampai sini? Oh, gimana Mas? Yang mana? Plasma darah apa darahnya? Oh, gimana? Ya, donor darah. Ya. Nah, yang saya tahu dari PMI-nya itu sebenarnya bukan beli sebenarnya, tapi itu biaya penggantian. Karena kantongnya itu mahal. Dan kantongnya itu kadang ya, ketika kita diambil darah, niku penggalih kita, darah kita itu langsung dipakai, enggak, itu dicek lagi. Ternyata hasil pengecekannya dengan parameter tertentu menurut dengan kan orang lab juga. Nah, itu kalau dicek nanti ada reagen apa, nanti butuh berapa jam, butuh berapa jam, maka bisanya ngecek kan setelah diambil. Nah, niku ada sejumlah darah niku yang dibuang karena tidak memenuhi kriteria. Nah, pembuangan darah otomatis sak kantong nih. Sehingga harga kantong satu misal 500.000 atau 300.000, niku hakikatnya jane niku bukan satu tok, tapi dia mengcover kantong-kantong yang terbuang niku. Nah, belum lagi nanti orang-orang PMI niku nggih harus digaji, terus peralatan-peralatannya dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah biaya penggantian atas proses yang terjadi. Itu bukan jual beli sebenarnya. Nah, maka nanti kalau misal ada semacam PMI gitu, misal ya panjenengan ada yang kemudian sempat ada seorang ustadz itu menggelontorkan ide, ya bagus juga idenya sebenarnya. Bahwasanya yang namanya kebaikan seorang manusia, kebaikan seorang muslim itu tergantung pada yang masuk. Yang masuk niku nggih halal haramnya makanan minuman juga termasuk darahnya. Nah, ada seorang ustadz niku, tidak saya sebut namanya, niku pernah berinisiasi yo gawe koyo PMI ya gitu. Tapi nanti yang masuk situ ya satu orangnya harus Islam terus sholat. Ngapunten, ora entuk rokok. PMI niku nek rokok asal mboten, ketika mboten asal ya tinggal. Pak Rahmat asring toh. Nek ngisi niku mboten rokok tenan. Nah, asline nggih mboten rokok tenan. Nah, kan enggak boleh rokok, enggak boleh. Niku syarat standar. Nah, Ustaz ini mau nambahi muslim dan kemudian sholat gitu. Biar nanti nek darah ini masuk ke seorang muslim itu ben afdol gitu. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka penetapan harganya tidak boleh istilahnya sifatnya untung rugi, mencari keuntungan doltinuku gitu loh. Tidak boleh, tetap harus memperhitungkan biayanya saja. Nah, sisanya kalau kemudian menjadi tambahan alias hadiah atau hibah maka boleh. Makanya PMI itu kalau yang saya tahu nih, setiap tahun itu mendapat bantuan dari negara itu ratusan miliar untuk operasionalnya. Karena harapannya itu memang di PMI itu tidak ada jual beli. Jadi benar-benar ketika jenengan ke situ darah niku diambil dan mereka mengapresiasi selain ucapan terima kasih juga dengan paket niku, paketnya nggih niku paling ajine 100 mboten ngantos niku. Nah, sehingga mereka minim di situ sehingga nanti kemudian biaya yang dibayarkan oleh keluarga yang ngambil darah di PMI itu juga bukan sifatnya harga jual beli bukan, tapi lebih ke penggantian bukan yang saya tahu itu cekap. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk di bab baru dengan judul anjing. Ada lagi mboten yang soal darah? Bapak, mboten ana? Kuwi mboten apa mau? Oh, nek saham kita saya wingi, tapi ndak apa ding, silakan. Kaitannya dengan saham, obligasi, suku, Wah. dan sebagainya. Wah, diteukeh kita iki. Saham, obligasi, suku, NPR. Semacam kita investasi atau hanya uang di bank, deposito. Iya. Nah, itu kita gimana? Apakah termasuk kategori riba atau memang itu wajar? Terus kita pilih konven atau syariah itu kelihatannya juga sama. Iya. Memang penjelasannya. Niki yang jenengan tanya banyak banget nih. Nah, jenengan mau yang mana? Nek mau dibahas satu-satu mungkin enten satu-satu niku. Karena niku hukum saham, obligasi, kemudian sukuk, reksadana, dana reksa, kemudian tadi napa? Deposito itu beda-beda semua. Dan turunannya banyak. Nek misal saham, jenengan pasti yang harus jenengan ambil satu saham syariah. Nah, jenengan mau pakai sistem non syariah, maka jenengan harus seperti hukum syariah.
apa aturan tentang saham? Tidak boleh perusahaan yang terkait dengan riba, tidak boleh perusahaan yang terkait dengan benda haram, khamr, ciu, whisky, tidak boleh perusahaan yang terkait dengan investasi ribawi seperti misal selain apa kesupen. Jadi perusahaan investasi aja dia mengumpulkan duit kemudian disalurkan lagi modal ventura. Nah itu modal ventura yang bukan syariah gitu. Nah ini pun saham. Jadi jenengan harus ngerti perusahaan apa nih? Oh perusahaan pakan ayam boleh. Pakan ayam ini nggak pakan babi enggak boleh. Nah gitu. Nah maka nek jenengan tidak punya basic data itu, maka paling aman jenengan pakai SOTS, sistem operasi tentang jual beli saham punyanya yang syariah aja. Di situ jenengan tinggal pilih sudah ada. Itu boleh saham. Terus nek mulai mau suku. Nah nek suku niku kan ada namanya surat utang negara, terus ada suku. Sun niku yang konven, suku niku yang syariah. Nek secara negara, secara DSN itu sudah boleh. Tapi secara proses sebenarnya niku enten masalah. Singkatnya ngoten, detailnya mungkin insyaallah. Mulai patah niku. Nggih. Terus insyaallah nggih niku cara bab niku sak menten iki. Kita masuk ke bab berikutnya, anjing. Anjing yang pertama tentang jasadnya, badannya najis apa enggak. Dalam hal ini terdapat perbedaan ulama. Pertama, mayoritas. Dan sebenarnya dalam konsep tarjih memilih mana yang paling kuat, maka mengikuti mayoritas itu yang paling aman. Karena Nabi punya sabda bahwasanya umatku itu tidak mungkin akan berkumpul dalam kesesatan. Nah, tidak mungkin akan menyepakati kejahatan atau kesesatan, tidak mungkin. Dengan catatan ulama yang benar ya, nah, bukan ulama-ulama yang aneh-aneh gitu kan. Nah, pertama mayoritas para ulama madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa jasad anjing adalah najis. Sehingga nek jasadnya najis, jasadnya ini badannya otomatis memakannya menjadi haram. Ini sudah hukum jadi. Makanya kalau sampai ada ngapunten pengawasan kok nek kowe pengen ngerti anjingnya haram ora ya golekno ning Quran, nek enek sama haram ki tak haramke, nek ora ya ora. Nah itu nggih. Enggak seperti itu cara menjelaskan fikih itu enggak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi itu punya keutamaan Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim niku napa ngendikane sekedhik ning maknane dalem. Nah terus termasuk soal investasi tadi yang ditanya, itu konsepnya jadi sederhana. Bagaimana kemudian dana dimasukkan, dipegang oleh pengelola, Sohibul Bal menyerahkan dana, dipegang oleh orang yang disebut dengan mudorib, orang yang mengelola. Nek untung didum, nek rugi ditanggung sing di modal selama pengelolanya tidak bermasalah. Konsep dasarnya itu. Terus turunannya dari macam-macam yang beliau sebut tadi, enten saham, enten sukuk, enten deposito, enten macam-macam tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam. Islam yang kemudian bisa diterjemahkan dari masa ke masa, tinggal bagaimana yang mengemas. Nah, kembali ke sini. Hukum asalnya anjing niku jasadnya najis menurut mayoritas ulama. Sehingga bila menyentuh pakaian wajib dicuci, khususan jilatan lidahnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Artinya ngeten. Nek jenengan kesenggol segawon niku, jenengan wajib mencuci pakaian jenengan. Nek mboten kedah ping 7. Ping 7 niku khususon ketika dijilat. Nah, dados nek mboten kedilat mung kesenggol, nggih mboten usah ping 7. Wonten Pak Jawa. Serius banget Pak Jawa. Nah, 7 kali salah satunya dengan tanah. Nanti di dalam kitab Bulughul Maram niku enten kali. Yang pertama atau yang terakhir. Pertama boleh, terakhir boleh. Landasannya Nabi SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagul qalb fi." Apabila seekor anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian. Bejana niku wadah, yo ember, yo ciduk, yo piring, yo gelas. Pokoknya agar kok jenengan ningali enten wadah jenengan didilati segawon niku ten ngajeng omah, ten mingking omah barangkali. Nah, niku mang kumbah di sini dikatakan kalau dijilat ayyaksilahu sab'a marrat, maka disucikan dengan cara dicuci 7 kali, ulahuna biturab. Hadis ini pertamanya dengan tanah. Hadis ini. Nanti hadis yang lain terakhirnya juga boleh. Nabi SAW memerintahkan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan 7 kali basuhan, dan perintah ini untuk mensucikan bejana ini berarti air ludah dan mulut anjing najis.
Bila mulutnya najis, padahal mulut adalah bagian tubuh yang paling mulia. Mulut itu kan paling mulia. Maka nek sing paling mulia aja najis, maka sisane nggih najis gitu kan. Termasuk kotorane, darah dan seterusnya. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama bermadzhab Maliki mengatakan bahwa jasadnya tidak najis. Mereka berdalil pada firman Allah, "Fakulu mimma amsakna alaikum." Maka makanlah dari apa yang ditangkap si anjing buruan itu. Terus dengan nek misal ten Sumatera atau ten Kalimantan atau ten Sulawesi di pinggir hutan dan berburu, seorang itu boleh punya anjing dengan tujuan satu sebagai pemburu, yang kedua sebagai alat untuk melindungi diri dalam kondisi bahaya. Kenapa? Misal kayak polisi untuk nyari narkoba, atau mungkin dengan yang rumahnya di hutan, kadang niku enten ulo munggah, dengan enten anjing di bawah niku menghalangi, paling boten jegok itu sehingga memberikan sinyal dengan niku dalam kondisi bahaya. Nah, itu boleh. Tapi nek mung nggo ingon-ingon, nggo sayang-sayangan, nggo gendong-gendongan, itu mboten angsal anjing niku. Nah, dalam konteks seperti itu, dalam konteks berburu yang diperbolehkan tadi, Imam Malik berpendapat, lho enek dalil faqulu mimma amsakna alaikum. Maka ketika anjing itu mbok pakai untuk berburu, mbok lepas, mbok ucapkan bismillah, lalu kemudian dia menggigit binatang buruan, maka di sini perintahnya maka makanlah, boleh dimakan itu binatang buruan. Karena boleh dimakan berarti jasadnya enggak najis. Nah, kemudian disebutkan di sini Allah membolehkan memakan hewan buruan hasil tangkapan anjing, sedangkan anjing menangkap hewan buruan tersebut dengan taringnya. Kalaulah tubuh anjing najis, tentu Allah akan memerintahkan agar membasuh hewan buruan tersebut sebelum dimakan, dan ternyata tidak ada perintah Allah untuk membasuh hewan tersebut terlebih dulu. Nah, tanggapan penulis, dalil pendapat yang kedua ini tidak kuat karena ada perintah Nabi SAW untuk membasuh jilatan sebagaimana disebutkan pada hadis terdahulu. Maka hadis yang memerintahkan membasuh jilatan lebih dulu mentakyid, mengkhususkan kemutlakan ayat di atas. Dados ayat ini berlaku untuk buruan. Kemudian dikhususkan lagi, dibatasi lagi dengan ayat tentang membasuh 7 kali pada bejana. Nah, pengkhususan ini menunjukkan kemutlakannya itu tidak bisa digunakan semuanya. Jadi itu hanya mutlak berlaku buat binatang buruan, bukan pada sanggon-gon. Nah, gitu. Dengan demikian pendapat yang terkuat adalah yang pertama, kalau jasad anjing itu najis. Nah, kalau jasadnya najis, maka dagingnya haram. Sehingga hukum turunannya apa? Hukum menjualnya. Kan enten biaya niku ngingu anjing, manak didol. Pokoke meh saingan karo sing ngingu wedhus, ngingu sapi, niki anjing. Bahkan anjing tertentu niku larang banget. Anjing-anjing wah kula nganti rasa ngarani. Pokoke sing serem-serem niku rupane. Terus enten meneh anjing niku mlampah teng Car Free Day Solo niku bentuke kaya beruang, gedhe tur kulune dawa nganti kula pas enten sing lewat ngoten niku minggir wedi nek ucul. Ayo dia. Dan sebenarnya anjing itu binatang di hutan, terus dijinakkan, terus dikawin-kawinkan, akhirnya ada berbagai macam spesies muncul ngoten niku. Kados kucing nggih sami. Kucing niku sebenarnya liar, terus dijinakkan, terus kawin-kawinkan, dari daerah sini-sini dikawin-kawinkan, terus macam-macam kucingnya. Nah, karena anjing adalah najis, maka haram dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, terus melihara anjing niku mboten angsal dalam Islam, hukum asalnya. Kecuali yang tadi gunakan untuk berburu, penjaga kayak Pak Polisi, atau kemudian untuk anjing pelacak itu ada kekhususan boleh. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa orang yang menjadikan anjing sebagai peliharaan akan dikurangi pahalanya sebanyak 1 qirot. Ukuran berat di masa dahulu dalam ukuran sekitar, nah sekarang pinten nih, sidik men 1 qirot. Nabi SAW bersabda, "Man ittakhadha kalban," barang siapa melihara anjing, illa kalban zar'in, kecuali anjing untuk kebun, tinggi menjaga kebun. Kadang kan enten Sumatera niku kan enten kebun sawit, sok enten babine. Nah niku biaya-biaya Sumatera niku kadang nek enten Jawa niku beto mobil Luxio napa-napa ngoten niku kulaan anjing. Nah, jadi isine anjing sak pirang-pirang dibeto mriku tinggi oyak-oyak babi niku. Au munamin, atau anjing untuk
ternak bonam kambing, ausoidin atau untuk berburu, yang kusumin ajrihi kulla yaumin kirotun, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 1 kirot. 1 kirot nanti itu ada juga dalam hadis tentang mengikuti jenazah. Siapa yang kemudian mengikuti jenazah dari awal sampai akhir, memandikan, menyolatkan sampai mengantarkan ke kuburan, maka dia mendapatkan 2 kirot. 1 kirot itu seperti gedenya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu diameternya 3 km. Munadan. Yes, tunggal melih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena anjing adalah najis, maka hukum memperjualbelikannya haram. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli, bahwasanya syarat sah jual beli objeknya harus benda yang suci. Jadi kita memperjualbelikan yang najis itu hukumnya haram. Nah, yang sudah lewat jual beli darah tidak boleh, jual beli kotoran yang binatang yang haram tidak boleh, jual beli bangkai tidak boleh, gitu kan. Maka kalau tidak boleh berarti haram, berarti duitnya harta haram. Harta haram nek dibawa pulang jadi nafkah nggak akan barokah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah salah satu syaratnya adalah harus suci. Dengan demikian uang hasil perjualbelian anjing hukumnya adalah haram sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inna Rasulullah SAW naha an samanil kalb. Bahkan ini ada khusus hadisnya, bahwa Nabi SAW melarang jual beli atau Rasulullah SAW melarang uang hasil penjualan anjing. Insya Allah kita lanjutkan tentang hukumnya memelihara anjing untuk berburu, menjaga kebun dan ternak dan seterusnya, termasuk menjaga rumah dan seterusnya. Temonanya tidak ada, siap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.